Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Berkah dalam, Berkah. marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki kelahiran Putramu Yesus Kristus menjadi dasar dan puncak iman kami. Bantulah kami agar dapat bersatu dengannya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, waktu itu adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua dianugerahi pengetahuan. Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Haleluya, 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 haleluya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan yang pertama, Yohanes mengatakan, waktu ini adalah waktu terakhir. Dan memang benar, hari ini adalah hari terakhir di tahun 2020. Nanti malam kita akan menyambut pergantian tahun baru, tahun 2021. Dan kita berharap memasuki tahun 2021, kita dapat menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, seperti dikatakan oleh Mazmur tanggapan tadi. Di akhir tahun ini, kita diajak merenungkan misteri inkarnasi. Allah yang Maha Agung menjadi daging dalam wujud seorang bayi yang lahir di Bethlehem dan menjadi manusia tukang kayu dan guru serta penyembuh jalanan dari Galilea sampai Yerusalem yang bernama Yesus. Dengan misteri inkarnasi ini, kita mau melihat bahwa Yesus yang lahir di Bethlehem lalu menjadi tukang kayu di Nazaret, dan selama hidupnya dari Galilea sampai Yerusalem hingga mati di sana, dalam sosok Yesus yang seperti itu, kita menjumpai Tuhan yang sedang menemui kita dalam bahasa manusiawi. Dengan demikian, Tuhan sebetulnya juga bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari yang kita jumpai di sekitar kita, melalui sesama kita dan juga peristiwa hidup kita. Di sana Tuhan hadir
dan mau menjumpai kita, dan kita pun juga mau berjumpa dengan Tuhan, supaya hubungan kita dengan Tuhan kembali menjadi baik dan kita berdamai dengannya. Ada seorang ibu yang sangat sederhana dari sebuah desa. Setiap kali ibu ini pergi entah ke pasar atau ke sawah atau kemana saja, dan dia melewati sebuah gedung gerejanya di desa itu yang juga sederhana. Dia selalu berhenti di depan gedung gereja itu, lalu menghadap gedung gereja itu, kemudian membungkukkan badan sambil membuat tanda salib. Ibu ini melakukan itu semua setiap kali dia melewati gedung gereja itu. Orang-orang di sekitarnya mulai bertanya-tanya, "Ibu, kenapa setiap kali ibu lewat gereja ini, ibu selalu membungkuk dan membuat tanda salib?" Dan ibu itu mengatakan, "Iya, saya menghormati Tuhan yang hadir di dalam gereja itu." Inilah pengalaman misteri inkarnasi. Gedung gereja yang sederhana bisa menjadi sarana bagi ibu ini untuk bertemu Tuhan. Dan kita semua juga bisa melakukannya. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, sebagian besar orang pada umumnya mengalami kesulitan untuk mengalami Tuhan. Baik bacaan pertama maupun Injil juga mengisahkan mengenai orang-orang yang menolak Tuhan. Di mana Tuhan itu hadir, justru orang-orang lebih menyukai kegelapan. Dan ada sekelompok orang yang anti Kristus. Dan faktanya, Yesus sendiri akhirnya mati disalibkan oleh bangsanya sendiri. Anti Kristus seperti ini juga ada di dalam diri kita, di antara kita, di tengah kehidupan kita saat ini. Ketika Tuhan mau mencoba membimbing dan menjumpai kita ke dalam hidup yang penuh kasih, damai, kebenaran, dan kebaikan, apa tanggapan kita? Kita seringkali menolak untuk dibimbing Tuhan ke dalam jalan hidupnya yang penuh kasih, kebaikan, dan damai. Penolakan kita mungkin tidak langsung, "Tuhan, saya tidak mau." Tetapi dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari, kita tidak mau berdamai dengan orang yang tidak sepaham. Ketika kita diminta untuk ikut terlibat dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan yang baik, kita menolak dengan berbagai macam alasan. Itulah antikristus yang ada dalam diri kita. Entah kita sadar atau tidak, itu menguasai kita. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, sekalipun kita gagal, sekalipun kita menghadapi kesulitan, sekalipun kita menghadapi tantangan kehidupan dunia yang semakin kompleks, dari pihak Allah, Allah tetap mencurahkan kasih karunia demi kasih karunia, supaya kita dapat melihat kemuliaannya. Allah tidak pernah berhenti untuk tetap mencintai kita. Itulah misteri inkarnasi. Allah dalam diri Yesus, walaupun Yesus itu sudah mati dan hidupnya sudah 2000 tahun yang berlalu, tetapi Yesus tetap hidup sekarang dan selama-lamanya menjumpai kita. Kematiannya justru mengungkapkan kasih Allah yang begitu besar yang mau dicurahkan kepada kita, supaya kita tetap kembali kepada Tuhan. Walaupun secara manusiawi kita begitu rapuh dan mudah dosa. Dengan kebaikan Allah seperti ini, kita diajak untuk tidak putus asa, tetapi selalu memiliki pengharapan. Memang benar, cahaya itu datang di dalam kegelapan, seperti dikatakan oleh Yohanes tadi. Tetapi
kegelapan tidak pernah dapat menguasainya. Dengan semangat pengharapan akan kebaikan Tuhan inilah, kita akan menyambut dan menjalani tahun 2021. Semoga semangat pengharapan seperti ini selalu menjiwai kita. Amin.